Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A semester 5 program studi pendidikan biologi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang gen, DNA, kromosom, transkripsi, dan translasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah genetika. Happy watching dan enjoy the video. Oke, temanku yang pertama yaitu DNA. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan aku? Ya, karena aku adalah asam deoksiribonukleat atau bahasa kerennya DNA. DNA, bukankah kamu memiliki kemampuan yang hebat? Bolehkah kamu tunjukkan kepada kawan-kawan? Ya, tentu saja. Boleh. Aku memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, apakah kalian melihat gambarnya? Itu adalah gambar seorang bayi yang terlahir dengan warna kulit berbeda. Yang aku maksud dengan keahlianku yang luar biasa ialah aku dapat mewarisi sifat pada makhluk hidup. Nah, keren bukan? Wah, keren sekali. Oh iya, kenapa ya diri kamu bisa berbentuk seperti itu? Bisakah kamu jelaskan dengan singkat? Ya, tentu saja dengan senang hati. Jadi, kalian lihat gambar ini. Nah, begini kawan-kawan. Aku terdiri dari sebuah molekul yang bernama nukleotida. Nah, nukleotida ini mengandung molekul fosfat, molekul gula, dan juga basa nitrogen. Kemudian, basa nitrogen yang terdapat pada diriku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Nah, nukleotida ini kemudian akan menyatu membentuk 2 rantai panjang yang melengkung dan membentuk struktur yang disebut dengan spiral ganda atau double helix. Nah, struktur double helix inilah yang akan kalian lihat pada diriku. Sekian. Wah, begitu ya ternyata. Oke deh DNA, terima kasih sudah berkenalan. Dadah. Mari kita sambut Gen. Hai sob, apa kalian sudah siap berkenalan denganku? Oke, kalau kalian sudah siap, mari kita berkenalan. Aku adalah unit pewarisan sifat untuk semua organisme hidup. Ngomong-ngomong, kamu kembaran dari DNA ya? Tidak, aku tidak kembar dengan dirinya, tapi dia adalah bagian dari diriku. Eits, bukan kata-kata Allah yang dikeluarkan oleh pacar kalian ya sob? Apa nih kok aku dipanggil lagi sih? Oh, jadi lagi bahas si gen. Oke deh, aku klarifikasi ya. Jadi aku adalah bagian dari si gen. Khususnya dan tepatnya, aku itu adalah bentuk fisik dari si gen. Nah, jadi si gen itu terbentuk atas urutan rantai dari diriku. Begitu sob. Ya tentu saja, dan aku tinggal bersama dengan protein, polipeptida, dan RNA. Oh ya? Apakah kamu memiliki kelebihan? Tentu saja, aku dapat merubah kode-kode informasi yang ada dalam diriku menjadi sebuah protein-protein yang hanya dapat dioperasikan di dalam sel saja, atau biasa disebut dengan ekspresi gen. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Wah, keren banget ya si gen ini, teman-teman. Tapi aku masih punya teman yang gak kalah keren nih sama si gen. Apa ya kira-kira? Kromosom. Kalian pasti penasaran kan sama si kromosom?
sapa yuk. Hai kromosom. Hai. Hai. Wah, sepertinya kamu udah kenalan sama DNA dan Gen ya? It's okay. Aku juga mau kenalan. Tapi, tunggu dulu. Aku mau ngasih tahu kalian bahwa aku, DNA, dan Gen itu saling berkaitan loh. Tapi kita nggak terlibat cinta segitiga ya. Oke, kita next ya. Kenapa sih tadi aku bilang kalau aku, DNA, dan Gen itu saling berkaitan? Ya karena molekul DNA yang panjang dan mengandung sebagian atau seluruh materi genetik adalah penyusun diriku. Aku memiliki struktur 3 dimensi yang kompleks yang berperan penting dalam regulasi transkripsi. Nah, yang kalian lihat itu adalah aku. Bagian nomor 1 adalah kromatid, yaitu salah satu dari 2 bagian milikku setelah fase S. Nomor 2 adalah sentromer, yaitu titik 2 kromatid yang bersentuhan. Dan nomor 3 adalah lengan pendek, dan yang nomor 4 adalah lengan panjang. Teman-teman, apa kalian sudah tahu apa sih itu replikasi? Yang jawab penggandaan 100 buat kalian. Jadi, replikasi adalah penggandaan rantai si DNA. Kepo gak sih? Yuk kita langsung tanya ke DNA-nya. Wah, pada kepo nih sama proses replikasi. Oke deh, yuk kita bahas. Sistematikanya begini. Jika kami para DNA siap untuk mengenakan diri, kedua unitku akan saling menjauh. Di samping itu, masing-masing untai akan terbentuk untaian baru dengan terangkainya basa pasangan dan hasilnya DNA. Bukankah dalam praktiknya replikasi lebih sulit lagi ya? Bahkan pada E. coli yang sering dipelajari, tidak semudah itu untuk dimengerti, ya bukan? Di Escherichia coli, replikasi itu dimulai ketika enzim pemotong memutuskan salah satu DNA pada secuplik areal yang disebut dengan titik asal. Nah, di sekitarnya itu banyak terdapat nukleotida basa balok penyusun untaian baru. Nukleotida itu biasanya terdiri atas gula, kemudian ada salah satu basa dan 3 fosfat yang mengikor. Nah, ketika sedang bertemu dengan DNA pasangannya, nukleotida ini akan bebas melekat. Sedangkan pada nukleotida yang bukan pasangannya itu akan terpental. Nah, setiap enzim ketika enzim pemotong membuka DNA, maka semakin banyak nukleotida yang menempel. Kemudian enzim penjepit akan mengikatnya dan membuang kelebihan pada fosfat. Oh, seperti itu. Tapi, apakah proses itu berlangsung bersamaan ya? Ya, proses ini berlangsung pada kedua unit secara serentak, tapi dengan arah yang berlawanan. Enzim penjepit hanya dapat bergerak pada satu arah, kemudian menyusuri satu untai dengan mulus dan dengan terpatah-patah untuk menyokong unit yang lain. Nah, setelah itu kromosom baru harus segera dipisahkan agar sel dapat membelah. Cukup rumit dan panjang ternyata. Oke deh, terima kasih DNA telah menginformasikan kami tentang replikasi. Sekarang boleh nggak kalau kamu menjelaskan tentang transkripsi? Wah, untuk penjelasan yang itu aku serahin deh sama saudaraku asam ribonukleat. Ada yang tahu nama kerennya RNA? Yuk kita panggil. Hai DNA. Apa? Kamu meminta untuk menjelaskan apa itu transkripsi? Jadi, sintesis protein itu dimulai ketika sekumpulan DNA dipisahkan dan diriku dibentuk oleh enzim RNA polimerase di sepanjang salah satu untai. Nah, proses ini disebut dengan transkripsi. Seperti replikasi pada DNA, setiap basa akan terikat dengan pasangannya. Teman-teman, aku sering disebut sebagai si pembawa pesan. Bahasa kerennya nih, aku adalah mRNA. Tugasku adalah menyampaikan pesan dari DNA ke pabrik protein. Berarti ada kaitannya dong dengan kode genetis. Ya,
Jelas dong. Jadi pada intinya transkripsi itu adalah proses pembuatan RNA dengan cara menyalin beberapa berkas dari DNA. Dan penerjemahan kode genetik sebenarnya adalah sekelompok molekul RNA atau sering disebut dengan RNA transfer atau tRNA. Nah, setelah berpasangan dengan basanya, si RNA ini ditemui memiliki kemiripan seperti kunci. Seperti itu teman-teman sekalian. Wah, oke, aku sudah mengerti. Selanjutnya kita lanjut ke proses translasi yuk. Wah, kalau ini aku akan berkolaborasi dengan DNA dan Codon dalam proses ini. Hai, aku Codon yang dari tadi sudah kalian gunjingkan. Jadi, proses translasi adalah proses penerjemahan diriku menjadi asam amino dan juga menyambungkan asam amino yang sesuai dengan diriku dengan ikatan peptida menjadi protein. Dalam tahapan proses ini, penerjemahan kode pada mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahapan ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel di sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Seperti yang RNA sudah jelaskan, pada proses transkripsi tadi, translasi merupakan lanjutan dari proses tersebut, yaitu menerjemahkan kode-kode genetik atau si kodon. Jadi teman-teman, proses translasi dirangkum menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, inisialisasi, yang kedua, elongasi atau pemanjangan, yang ketiga adalah penyelesaian atau terminasi. Translasi pada mRNA terjadi pada diriku yang pertama, atau kodon inisialisasi. Translasi berupa ATG pada DNA, sedangkan pada RNA berupa AUG. Nah, penerjemahannya terjadi dari urutan basa molekul mRNA ke dalam asam amino polipeptida. Pada proses translasi ini terjadi di ribosom. Partikel komplekslah yang memfasilitasi perangkaian asam amino menjadi rantai polipeptida. Setiap asam amino yang akan dirangkai menjadi asam amino lainnya dibawa oleh tRNA menuju ke dalam komponen mRNA ribosom. Pada proses pemanjangan, ribosom akan bergerak lurus sepanjang mRNA sambil membentuk asam-asam amino. Berakhirnya proses ini ditandai dengan bertemunya ribosom dan kodon akhir pada mRNA. Wah, apakah teman-teman semua sudah paham dengan penjelasan dari teman-temanku? Wah, kalian keren sekali. Dan tentunya kawan-kawanku DNA, RNA, dan teman baruku si Kodon juga keren banget.